Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Fitria Setiawati SPC, mahasiswa PPG guru tertentu di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan nomor induk mahasiswa 2519490. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Ansarullah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada hari ini Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal pada kelas 11 dengan materi bahaya rokok dan dampaknya. Ini KTP saya. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua, Naomi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, udah pada sehat semua ya, segar semua nih. Selamat pagi semuanya. Udah sarapan semuanya? Udah apa? Udah gimana suasana hatinya hari ini? Tenang. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, akan lebih baik kita cek dulu keadaan kelasnya. Udah bersih apa belum? Coba lihat muka, belakang, samping, kanan. Udah ya, udah bersih kayaknya ya. Udah rapi, udah pakai peci semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu kita mengadakan konseling klasikal mengenai bahaya rokok dan dampaknya. Untuk itu Umi sama kalian mengadakan kesepakatan kelas. Apakah kalian siap untuk mengikuti kelas hari ini mulai dari awal sampai akhir proses konseling klasikalnya dengan semangat? Siap. Coba sekali lagi, guys. Siap? Siap. Oke, nah, baiklah, kita mulai ya pada hari ini. Untuk sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan kita minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua dipersilakan. Ista'inu. Ad-du'a qabla ta'allam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil ka'batil qiblah wa bil muslimina wal muslimati ikhwana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Oh ya, Naomi sekalian, masih ingat nggak apa pelajaran kita minggu lalu? Masih tentang apa? Bangsa. Oke, sebelum kita mulai, untuk mengingat kembali pelajaran minggu lalu, Umi aksen dulu ya. Dimana hari ini ada siswa yang tidak hadir? Coba dicek temannya hadir nggak? Kanan kiri Semua nih. hadir semua. Oke, total semuanya 18 hadir ya. Alhamdulillah hadir semua.
merupakan akronim narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang apabila digunakan secara jangka waktu lama maka akan menimbulkan ketergantungan. Oke, kira-kira apa aja jenis nafsa? Siapa yang tahu? Oke, Rangga? Sabu. Sabu, apa lagi? Oke, Rocky? Ganja. Ganja, ada lagi yang tahu? Selain ganja ada pil ekstasi. Oh ya, mantap. Jadi semuanya alhamdulillah udah ingat ya. Baiklah, jadi pelajaran yang sebelumnya erat kaitannya dengan pelajaran pada hari ini, yaitu tentang bahaya rokok dan dampaknya. Kenapa berkaitan erat nih? Karena di pelajaran sebelumnya tentang nafsa dan hari ini rokok itu sama-sama ada unsur zat yang terkandung di dalamnya, yaitu nikotin. Oke, berarti udah oke. Untuk pelajaran selanjutnya kita bahas apa sih Mi manfaat kita, tujuan kita belajar bahaya rokok dan dampaknya ini. Tujuan untuk kita belajar bahaya rokok dan dampaknya yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu definisi rokok. Terus apa yang zat yang terkandung di dalam rokok. Sudah itu apa dampak yang ditimbulkan oleh rokok. Sudah itu mengembangkan sikap anti rokok dan menjaga kesehatan dan cara kita untuk menanggulangi pengaruh buruk rokok dan memilih alternatif hidup sehat tanpa rokok. Oke, paham kira-kira? Selanjutnya, pernah Anda sekalian lihat seperti apa itu rokok? Nah, seperti apa bentuknya, Nak? Gulungan kertas yang berisi tembakau. Oke, benar ini ya. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan ketika kalian berada dekat orang yang merokok? Sesak napas. Susah napas. Oke, apa lagi? Batuk. Mantap. Apa lagi? Rasa risih. Merasa risih karena ada bau asap ya, jadi kita nggak nyaman. Oke, langsung lanjut selanjutnya yaitu kita bahas mengenai apa sih zat yang terkandung di dalam rokok. Nah ini dia ada di PowerPoint. Kita lihat dulu zat yang terkandung di dalam rokok apa aja, Nak? Nikotin itu apa? Zat yang mengandung candu bisa menyebabkan ketagihan. Oke, lanjut. Setelah ada nikotin, ada tar. Tar ini dia bisa menyebabkan kanker. Dia bahan dasar penyebab kanker. Terus membuat sesak nafas. Selanjutnya ada karbon monoksida. Terus apa lagi? Zat karboksigen. Karboksigen ini itu yang menyebabkan terjadinya sel-sel kanker. Dan adanya zat iritan. Iritan ini mengotori saluran jantung, yang udara yang masuk di saluran jantung menuju paru-paru. Oke. Ini ya gambarnya ya, posternya. Udah bisa dilihat? Udah. Oke. Sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, materinya kita explain dulu ya, Nak, supaya kita lebih semangat. Oke? Oke? Umi ulang sampai 3 ya. 1, 2, 3. Konsentrasi, beri konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nama saya Fadli, nama saya Rodi, nama saya Nur, nama saya Husna, nama saya, nama saya. Ya, jenis-jenis rokok siapa yang tahu? Ada orang yang merokok. Berhenti. Oke, perokok aktif. Kayak mana perokok aktif? Yang mereka telah terbiasa dan nyata menghisap rokok. Oke, orang yang udah terbiasa yang menghisap rokok, orang yang merokok itu disebut dengan perokok aktif. Kalau perokok yang menghirup udara asap rokok disebut apa? Perokok pasif. Nah, perokok pasif. Oke, ini dia. Ini adalah jumlah
menjadi Tiga. 3. Ada Rokok ringan. biasanya perokok ringan itu bisa rokok 1 1 sampai 10 batang. batang. Kalau yang sedang 10 sampai 20 batang. Kalau yang berat itu 30 batang ke atas. Oke. Ini ada, nah ini dia. Ini adalah poster gambar dari bentuk-bentuk rokok. Ini yang biasanya yang dijual di pasaran. Itu rokok elektrik. Udah bisa lihat? Itu ada rokok pipa. Jadi kayak gini bentuk gambar dari rokok. Nampak gambarnya sampai ke belakang? Oke. Selanjutnya dari merokok tadi itu ada dampak yang ditimbulkan. Apa aja? Dampak fisik. Oke. Dampak Kedua? psikologis. Iya. Dan dampak sosial. Oke. Kalau dampak fisik seperti apa, Nak? Menimbulkan penyakit-penyakit. Iya, seperti apa penyakitnya? Kanker, asma, Nah, batuk, betul. Kalau dia secara dampak sosial gimana? pencemaran udara, Pencemaran udara. riskan finansial keuangan, Oke. Keuangan kita menipis karena sering membeli rokok. Kalau secara psikologis, Nak? Dapat membuat perubahan secara karena stres. Oke. Dan ini Umi akan menampilkan video mengenai rokok ya. Rokok ini sambil menengok kita video, rokok ini biasanya siapa aja yang biasanya merokok? orang dewasa, Orang dewasa. Selain dia orang dewasa, siapa lagi, Nak? Remaja. Remaja. Kenapa anak remaja itu rentan merokok? teman sebaya, Oke, pengaruh teman sebaya. Maksudnya gimana itu teman sebaya? punya teman yang merokok, Oh iya. Jadi kalau ada teman yang merokok, maka dia juga rentan ingin mencoba merokok. Selanjutnya pengaruhnya apa? lingkungan, Lingkungan. Selain dari lingkungan, keluarga. Jadi di lingkungan itu masuk keluarga ya. Oke, ini udah ketemu videonya. Ini karena suaranya kecil, jadi Umi menggunakan HP juga. Lihat ya, suaranya nggak kecil ya. Coba diperhatikan. Dan bisa merusak berbahaya, menyebabkan sesak napas, batuk, dan menimbulkan risiko kanker paru. Paparan asap rokok juga berbahaya bagi jantung. Risiko serangan jantung meningkat hingga 25% pada orang yang memenuhi asap rokok secara positif. Membuatnya darah mengalir, memaksa jantung bekerja lebih keras. Pada anak-anak, asap rokok meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan amat hingga 50%. Pada ibu hamil, paparan ini bisa menyebabkan dengan risiko lebih tinggi untuk kesehatan kembali. Oke. Kira-kira apa ini, Nak? Penyebabnya apa kesimpulan dari video tadi? asap rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia yang berbahaya dan diantaranya beracun sehingga dapat merusak paru-paru. Oke, mantap. Selanjutnya apa lagi? Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, melainkan juga berbahaya bagi orang yang terpapar asap rokok secara pasif seperti ibu hamil dan lainnya. Oke, mantap. Itu dia kesimpulannya ya, Nak. Jadi banyak sekali kerugian yang ditimbulkan oleh rokok tadi. Jadi tidak hanya perokok aktif, perokok pasif pun menerimanya. Walaupun dia tidak merokok, maka dia juga menanggung akibatnya. Yang sangat disayangkan yaitu anak dan ibu hamil pun terkena dampaknya. Jadi rusak saluran pernapasan, bagi ibu hamil dia jadi lahirnya prematur, itu dia ya. Baiklah Naomi sekalian, setelah kita udah mempelajari materi ini, nanti ada Umi membuat sebuah tugas, yaitu tugas kelompok. Dari tugas kelompok tadi, Umi akan membagi menjadi 3 kelompok, satu kelompok 6 orang. Jadi ini kebetulan jadi 3 kelompok yang kita bahas, yaitu dampak rokok secara fisik,
sosial. Jadi Ananda, Umi minta membuat satu poster aja mengenai dampak rokok, bahaya rokok dan dampaknya secara fisik. Itu kelompok A. Yang kelompok B membuat poster mengenai bahaya dan dampak rokok secara psikologis. Yang C membuat poster mengenai bahaya dampak rokok secara sosial. Untuk itu nanti Umi akan mengasih waktu 5 menit untuk pengerjaan. Tolong dimanfaatkan waktu sebaik mungkin dan Umi persilakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Tolong dirapatkan mejanya supaya bisa membentuk. Dipersilakan. Masing-masing kelompok membuat satu poster ya, Nak? Oke, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Selanjutnya nanti setelah selesai membuat posternya, Umi minta tiap-tiap kelompok A dulu untuk menampilkan presentasinya ke depan dan memperlihatkan poster yang dibuat. Begitu juga dengan yang sebaliknya. Tugas dari kelompok B dan C pada saat kelompok A tampil, tolong disiapkan satu pertanyaan masing-masing kelompok. Kira-kira udah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan dikerjakan.
makan dan kangkung. Ada lagi? Apa rokok yang menyebabkan sesak nafas? Yang menyebabkan rokok yang menyebabkan sesak nafas yaitu adalah tar. Karena tar adalah bahan pembuatan aspal sehingga dia bisa menyumbat saluran nafas. Cukup sekian hasil presentasi kami. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok membunuh. Dan selanjutnya dipersilakan kepada kelompok B untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kepada kelompok B, Rokok membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin menjelaskan tentang dampak rokok secara psikologis atau dijelaskan oleh Baik, dampak rokok secara psikologis. Yang pertama, dapat membuat kecanduan serta dapat membuat stres karena adanya zat nikotin. Yang kedua, menyebabkan kanker mulut. Yang kedua, menyebabkan kanker mulut. secara psikologisan. Kedua, menyebabkan kanker mulut, paru-paru, bronkias, dan jantung. Dan merasa dirinya tidak pada atau tidak pede atau tidak. Oh ya, jadi secara psikologis itu tidak pede. Terus apa lagi nak? Tidak gentle, oke. Yang ketiga, dapat menyebabkan kecemasan atau Oh perasaan ya, sedih, menyebabkan marah, kecemasan. gelisah, serta sulit konsentrasi. Dan emosinya tidak stabil. Oke, bisa dilihat kan untuk posternya nak? Oh iya. Dan boleh ditanya kelompok B. Ada yang bertanya? Mengapa orang merokok cenderung bahagia? Dan itu kan dua pertanyaannya yang sini. Baiklah, kami akan menjawab. Yang kumpulkan pertanyaan dulu. Ya. Mengapa orang yang merokok merasa cemas apabila mereka tidak merokok? Oke, catat ya. Sudah dicatat. Oke. Boleh dicari jawabannya. Oh iya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok A, yaitu mengapa orang merokok cenderung bahagia. Nikotin memicu otak untuk melepaskan dopamin yang menimbulkan rasa senang sementara, namun juga menyebabkan perubahan otak sehingga membutuhkan nikotin untuk berfungsi normal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. C. Mengapa seseorang yang merokok kalau dirikat merokok menimbulkan rasa cemas? Karena di dalam rokok adanya zat nikotin yang memicu rasa cemas dan mudah marah jika tidak merokok serta memicu resiko depresi. Oke, kira-kira puas? Kuat. Oke. Sekian dari kami. Dan kita beri tepuk tangan untuk kelompok B. Terima kasih ya. Ya, selanjutnya
dalam hal ini akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai dampak sosial rokok. Yang pertama yaitu dapat mencemari udara yang menyebabkan berbagai penyakit, dan bagi seseorang yang tidak merokok, apabila dia terpapar oleh asap rokok, maka secara tidak sengaja dia menjadi perokok pasif. Yang kedua, dapat menyebabkan seseorang kecanduan rokok dan terus-menerus untuk membeli rokok, sehingga menurunkan finansial keuangan dan mengurangi kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Demikianlah hasil presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya dari kelompok A ingin bertanya, apa saja dampak sosial yang diakibatkan oleh rokok? Catat ya pertanyaannya. Apa saja dampak sosial yang diakibatkan oleh rokok? Kalau misalnya udah ada jawaban boleh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa saja dampak sosial yang diakibatkan oleh rokok. Jawabannya bisa menimbulkan dampak ekonomi akibat biaya kesehatan dan kehilangan produktivitas serta merusak lingkungan. Bagaimana kelompok 1? Satu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana pengaruh rokok terhadap lingkungan sekitar? Rokok dapat mencemarkan udara, dan puntung rokok yang dibuang ke tanah atau air dapat mencemari air atau tanah, mengganggu ekosistem dan mengancam kehidupan tumbuhan dan hewan. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berikan aplaus. Ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Presentasinya Umi ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk menambah pemahaman kita, Umi akan boleh posisi duduknya seperti ini aja sesuai dengan kelompok. Umi minta kalian nanti untuk menjawab pertanyaan yang Umi tulis ke papan tulis. Tolong dikerjakan ya. Kita latihan soal esai mengenai bahaya rokok dan dampaknya. Jawabannya perwakilan dari kelompok atau masing-masing? Perwakilan dari kelompok aja. Oke. Perwakilan dari kelompok aja. Oke, karena ini spidolnya nggak keluar gawatnya, Umi bacain ya. Tolong pakai kertas lempar aja di
bagaimana? Hanya 4 soal saja, tak banyak-banyak. Dan soal yang pertama, jelaskan definisi rokok. Tulis soalnya nak. Soalnya ditulis yang beda sih ya. Tulis soalnya. Dan soal yang pertama, jelaskan definisi rokok. Tulis soalnya dulu supaya nanti nggak nanya-nanya lagi. Udah? Udah? Yang kedua, apa saja zat yang terkandung di dalam rokok? Yang ketiga, udah, soal nomor 3 lagi ya. Bagaimana cara strategi kita agar dapat berhenti rokok jika kita sudah terlanjur merokok? Bagaimana cara strategi kita agar dapat berhenti rokok jika kita sudah terlanjur merokok? Udah, nomor 4. Mengapa remaja cenderung merokok? Oke. Soal terakhir. Buatlah kata penolakan ajakan merokok. Terserah kalimatnya seperti apa Ananda mau. Buat satu kalimat penolakan ajakan merokok. Contoh, no, misalnya no narkoba gitu. Yes prestasi. Nah, boleh apa aja. Itu contoh ya. Dan dipersilakan untuk mengerjakan. Jadi ini kumpul ya kan? Kumpul. Satu aja satu kelompok. Satu aja satu kelompok. Iya. Bagi yang udah selesai nanti boleh masuk di kumpul ya nak. Masih ada waktu kira-kira 5 menit lagi.
bisa nanti pengerjaan mengenai pembagian KKPD. Jadi nanti di sini tinggal kalian jawab dan boleh dicek ya mengenai hasil konseling kita pada hari ini. Setelah pengerjaan esai ini dibagi aja sekarang supaya lebih memudahkan kalian untuk mengisinya. Ini dia KPD-nya. Isi KPD-nya setelah membuat desain. Di sana dia apa ya? Oke, udah selesai. KPD-nya udah selesai. Boleh dikumpul nak? Ayo, KPD-nya mana yang selesai dan soal esainya boleh dikumpul kembali. Ayo. Sampai yang udah selesai, oke. Ini mantap nih. Kelompok sosial udah selesai. Yang esainya? Oke. Yang kelompok B udah selesai. Yang selesai boleh dikumpul. Oke. Ini yang soal esainya lagi ya. Oke. Dan alhamdulillah semuanya udah selesai ya. SKPD-nya udah selesai, esainya udah selesai. Oke, Anda umi sekalian, gak apa-apa dulu di posisi kelompok ini aja. Kira-kira dari mulai pembelajaran kita dari awal, apa kira-kira nak kesimpulan keseluruhannya mengenai konseling bahaya, bahaya rokok dan dampaknya secara keseluruhan apa? Bahwa rokok tadi itu menimbulkan 3 dampak. Apa tadi pertama nak? Fisik, psikologis, dan sosial. Cara kita menghindari supaya tidak terkena rokok bagi remaja apa aja tadi nak? Menjauhi teman yang merokok. Menjauhi teman sebaya, memilih atau menjauhi orang yang merokok dan memilih teman sebaya yang tidak merokok. Oke, apa lagi? Menjaga diri. Menjaga diri dari pergaulan. Terus apa lagi nak? Menghindari lingkungan yang merokok. Oke. Dan alhamdulillah semuanya udah selesai. Umi akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu Umi minta untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita ada membahas mengenai materi yang baru, yaitu materi
bullying. Oke, sebelum Umi akhiri pembelajaran pada hari ini, Umi mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah bekerja sama dari mulai awal belajar sampai akhir. Umi kita akhiri dulu konseling pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan alamin. Dan Umi minta kepada ketua kelas untuk membacakan doa untuk penutup kelas. Kepada ketua dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jadi anak sekalian, minggu depan insya Allah kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat, kepada kita. Amin amin ya robbal alamin. Jadi minggu depan kita akan membahas mengenai pengertian bullying. Jadi di situ kita akan mengadakan konsultasikan lagi dengan materi bullying. Karena bullying ini biasanya itu banyak dia di lingkungan kita. Umi akhiri dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul.